Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Exterior Gateway Protocol yang beranggotakan Muhammad Faizi C2C02023, Safira Apriliana C2C02024, Abida Skalfatir C2C02025, Derajat Indra Dewa C2C02043, Amanda Listi Pramudita C2C02045. Sejarah BGP. Jaringan pertama adalah ARPANET yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan dan Badan Proyek Penelitian lanjutan merancangnya. Di ARPANET hanya ada satu jaringan, ditangani oleh administrator tunggal. Semua router adalah bagian dari jaringan tunggal, dan perutaan dilakukan dengan bantuan GGP atau Gateway to Gateway Routing Protocol. GGP adalah protokol pertama di antara semua protokol routing. Nomor sistem otonom tidak digunakan dalam protokol GGP. Ketika internet masuk ke pasar, maka GGP mulai menimbulkan masalah. Karena tulang punggung internet menjadi besar karena tabel perutaan juga besar, yang menyebabkan masalah pemeliharaan. Untuk mengatasi masalah ini, ARPANET dibagi menjadi beberapa domain yang dikenal sebagai sistem otonom. Setiap sistem otonom dapat ditangani secara individual, dan setiap sistem memiliki kebijakan perutaan sendiri, dan sistem otonom berisi database perutaan kecil. Ketika konsep sistem otonom diimplementasikan, maka protokol perutaan pertama kali dikenal sebagai RIP, yang berjalan pada sistem otonom tunggal, untuk menghubungkan satu sistem otonom dengan sistem otonom lainnya. Dikembangkan protokol EGP atau Exterior Gateway Protocol. Protokol EGP diluncurkan pada tahun 1984. Didefinisikan dalam RFC 904. Protokol EGP digunakan selama 5 tahun, tetapi memiliki kelemahan tertentu karena protokol baru yang dikenal sebagai Border Gateway Protocol atau BGP dikembangkan pada tahun 1989. Didefinisikan dalam RFC 1105. Macam-macam versi BGP. Ada banyak versi BGP seperti BGP versi 1. Versi ini dirilis pada tahun 1989 dan didefinisikan dalam RFC 1105. BGP versi 2 didefinisikan dalam RFC 1163. Kemudian BGP versi 3 didefinisikan dalam RFC 1267. Dan terakhir BGP versi 4, ini adalah versi BGP saat ini yang ditentukan dalam RFC 1771. BGP Autonomous System. Sistem otonom adalah kumpulan jaringan yang berada di dalam satu domain administratif umum, atau kita dapat mengatakan bahwa itu adalah kumpulan router di bawah domain administratif tunggal. Misalnya, sebuah organisasi dapat berisi banyak router yang memiliki lokasi berbeda, tetapi sistem otonom tunggal akan mengenalinya dalam sistem otonom yang sama atau organisasi yang sama. Kami biasanya menggunakan protokol IGP, Interior Gateway Protocol, seperti RIP, IGRP, EIGRP, OSPF. Misalkan kita ingin berkomunikasi antara dua sistem otonom, dalam hal ini kami menggunakan EGP. Protokol yang berjalan di internet atau digunakan untuk berkomunikasi antara dua sistem nomor otonom yang berbeda dikenal sebagai BGP. BGP adalah satu-satunya protokol yang berjalan di tulang punggung internet atau digunakan untuk bertukar rute antara dua sistem nomor otonom yang berbeda. Penyedia layanan internet menggunakan protokol BGP untuk mengontrol semua informasi perutaan. Fitur protokol BGP. Standar terbuka. Ini adalah protokol standar yang dapat berjalan di perangkat jendela apapun. Protokol Gateway Exterior.
Ini adalah protokol gateway serial yang digunakan untuk bertukar informasi perutuhan antara dua atau lebih nomor sistem otonom. Perutuhan domain antar AS. Ini dirancang khusus untuk perutuhan antar domain, di mana perutuhan domain AS berarti bertukar informasi perutuhan antara dua atau lebih sistem otonom. Mendukung internet. Ini adalah satu-satunya protokol yang beroperasi di tulang internet. Tanpa kelas. Ini adalah protokol tanpa kelas. Pembaruan inkremental dan pemicu. Seperti IGP, BGP juga mendukung pembaruan inkremental dan pemicu. Protokol vektor jalur. BGP adalah protokol vektor jalur. Di sini vektor jalur adalah metode pengiriman rute bersama dengan informasi perutuhan. Konfigurasikan hubungan lingkungan. Ini mengirimkan pembaruan untuk mengonfigurasi hubungan lingkungan secara manual. Misalkan ada dua router R1 dan R2, kemudian R1 harus mengirimkan perintah configure yang mengatakan bahwa Anda adalah tetangga saya. Di sisi lain, R2 juga harus mengirimkan perintah configure ke R1, mengatakan bahwa R1 adalah tetangga dari R1. Jika kedua perintah konfigurasi cocok, maka hubungan ketetanggaan akan dikembangkan antara kedua router ini. Protokol lapisan aplikasi. Ini adalah protokol lapisan aplikasi yang menggunakan protokol TCP untuk keandalan. Metrik. Ini adalah banyak atribut seperti atribut bobot, asal, dan lain-lain. BGP mendukung banyak sekali atribut yang dapat mempengaruhi proses manipulasi jalur. Jarak administratif. Jika informasi berasal dari sistem otonom eksternal, maka menggunakan 20 jarak administratif. Jika informasi berasal dari sistem otonom sama, maka menggunakan jarak administratif 200. BGP Loop Prevention Mechanism. Ada kemungkinan bahwa ketika Anda terhubung ke internet, Anda mungkin mengiklankan rute 10.0.0.0 ke beberapa sistem otonom, kemudian diiklankan ke beberapa sistem otonom lain. Lalu ada kemungkinan rute yang sama akan dikembali lagi. Ini menciptakan lingkaran, tapi di BGP ada aturan bahwa ketika router melihat nomor AS sendiri misalnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, jaringan 180.10.10.10/16 berasal dari AS 100, dan ketika mengirim ke AS 200 itu akan membawa informasi jalurnya yaitu 180.10.0.0/16 dan AS 100. Saat AS 200 mengirim ke AS 300, AS 200 akan mengirimkan informasi jalurnya 180.10.0.0/16 dan jalur AS adalah 100 lalu 200, yang berarti bahwa router berasal dari AS 100 kemudian mencapai 200 dan akhirnya mencapai 300. Ketika AS 300 mengirim ke AS 500 yang akan mengirimkan informasi jaringan 180.10.0.0/16, jalur AS adalah 100, 200, dan lalu 300. Jika AS 500 mengirimkan ke AS 100 dan AS 100 melihat nomor otonomnya sendiri di dalam pembaruan, ia tidak akan menerimanya. Dengan cara ini, BGP mencegah pembuatan loop. Kemudian jenis sistem otonom. Pertama, stub sistem otonom. Ini adalah sistem yang hanya berisi satu koneksi dari suatu sistem otonom ke sistem otonom lainnya. Lalu lintas data tidak dapat dilewatkan melalui stub autonomous system. Stub AS dapat berupa sumber atau bak suci. Jika kita memiliki satu sistem otonom yaitu AS1, maka ia akan memiliki koneksi tunggal ke sistem otonom lainnya, AS2. AS1 dapat bertindak baik sebagai sumber atau bak suci. Jika bertindak sebagai sumber, maka data berpindah ke AS1 ke AS2. Jika AS1 bertindak sebagai sink, berarti data dikomunikasikan di AS1 yang berasal dari AS2. Tapi data tidak akan bergerak maju dari AS1. 2. Sistem otonom multi-homet. Jenis sistem otonomi transient.
Sistem otonom sementara adalah sistem otonom multi-homate, tetapi juga menyediakan arus lalu lintas sementara. Sesi BGP. Ketika kita berbicara tentang BGP, itu berarti komunikasi antar sistem otonom. Mari kita pertimbangkan dua sistem otonom yang masing-masing memiliki 5 node. Sesi BGP diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, sesi BGP internal. Sesi BGP internal digunakan untuk bertukar informasi antara router di dalam sistem otonom. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa informasi perutuhan dipertukarkan antara router dari sistem otonom yang sama. Dua, sesi BGP eksternal. Sesi BGP eksternal adalah sesi di mana node atau router dari sistem otonom yang berbeda berkomunikasi satu sama lain. Jenis paket. Ada 4 jenis paket yang ada di BGP. Open. Ketika router ingin membuat relasi ketetanggaan dengan router lain, router akan mengirimkan paket open. Pembaruan. Paket pembaruan dapat digunakan dalam salah satu dari dua kasus berikut ini. Dapat digunakan untuk menarik tujuan yang telah diiklankan. Sebelumnya, itu juga dapat digunakan untuk mengumumkan rute ke tujuan baru. Tetap hidup. Paket tetap hidup dipertukarkan secara teratur untuk memberitahu router lain apakah mereka masih hidup atau tidak. Misalnya ada dua router yaitu R1 dan R2. R1 mengirimkan paket tetap hidup ke R2, sementara R2 mengirimkan paket tetap hidup ke R1. Sehingga R1 dapat mengetahui bahwa R2 masih hidup, dan R2 dapat mengetahui R1 masih hidup. Notifikasi. Paket notifikasi dikirimkan saat router mendeteksi kondisi error atau menutup koneksi. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.